Mereka ketika bertanya kepada para pembela Ba'alawi, apa dalil kalian wahai pembela Ba'alawi, bahwa Ba'alawi ini nasabnya nyambung kepada Nabi SAW. Maka pembela Ba'alawi menjawab sesuai kaidah ilmu nasab yang ditulis, yang ditetapkan oleh ahlinya, ahli nasab. Pembela Ba'alawi menjawab, ini buktinya, khutun nasabah, pencatatan ulama nasab. Kemudian mereka bertanya lagi, itu abad keberapa? Dijawab oleh pembela Ba'alawi, ini abad ke-8. Apa mereka katakan? Wah, ini tidak masuk akal. Mereka memainkan akalnya. Wah, ini tidak masuk akal. Mana mungkin ini? Ini sudah ada kekosongan sekian ratus tahun. Tidak masuk akal. Jadi harus ada kitab sezaman. Kitab sezaman katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik sahabat Nawafa Official dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan dan juga dalam kelancaran dalam segala aktivitas kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Nawafa Official, terkait gaduhnya isu polemik batalnya nasab Sa'adah Ba'alawi hingga saat ini masih berlanjut. Sudah kurang lebih 3 tahun lamanya. Polemik isu batalnya nasab masih memanas. Pihak penggugat maupun tergugat saling serang satu sama lain. Kiai Imaduddin dengan berbagai argumentasinya, mereka terus memprovokasi umat, menyatakan bahwasannya nasab Sa'adah Ba'alawi ini tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berbagai cara, dengan berbagai alasan, kelompok Kiai Imaduddin ini menyerang para habaib, ingin menjatuhkan para habaib. Tetapi faktanya, ketika munculnya Kiai Imad yang membatalkan nasab Sa'adah Ba'alawi, para habaib ini bukannya semakin dibenci dan dijauhi oleh umat, tetapi faktanya para habaib ini malah semakin dicintai oleh umat. Semenjak isu polemik batalnya nasab Sa'adah Ba'alawi ini ramai diperbincangkan oleh umat, banyak pula tanggapan-tanggapan yang menyoroti terkait statement daripada Kiai Imaduddin. Banyak alasan yang dilontarkan oleh Kiai Imaduddin kepada para habaib ini untuk menunjukkan bahwasanya para habaib ini benar-benar tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di antaranya, Kiai Imaduddin menuntut para habaib ini untuk tes DNA agar terlihat jelas bahwasanya nasabnya tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selain daripada itu, Kiai Imaduddin pun mensyaratkan bahwasanya jikalaupun benar para habaib ini nasabnya tercatat dan tersambung kepada baginda Nabi, Kiai Imad ini mensyaratkan bahwasanya harus adanya kitab sezaman untuk mencatat apakah betul bahwasanya nasabnya para habaib ini Sa'adah Ba'alawi ini tersambung kepada baginda Nabi. Maka dari hal ini, banyak pula narasi ataupun tanggapan yang menanggapi atas statement daripada Kiai Imaduddin, begitupun dengan para pendukungnya yang mensyaratkan tes DNA, begitupun kitab sezaman untuk membuktikan nasab Sa'adah Ba'alawi. Maka dari hal ini, Kiai Abdul Fattah merupakan Kiai yang sering mengcounter atas narasi-narasi yang digaungkan oleh kelompok Kiai Imaduddin. Beliau menyatakan bahwasanya kelompok Kiai Imaduddin ini merupakan orang-orang lucu dan tolol, karena hal-hal demikian itu bukan jadi patokan untuk menentukan nasab Sa'adah Ba'alawi. Maka dari itu mari kita simak bersama-sama statement ataupun tanggapan daripada Kiai Abdul Fattah yang menyikapi atas alasan-alasan yang digaungkan oleh kelompok para perusak nasab Sa'adah Ba'alawi ini. Di antara keanehan para pembatal nasab Ba'alawi kepada Nabi SAW, yaitu mereka itu mungkin yang disebut memakai standar ganda ya. Di mana mereka ketika bertanya kepada para pembela Ba'alawi, apa dalil kalian wahai pembela Ba'alawi, bahwa Ba'alawi ini nasabnya nyambung kepada Nabi SAW. Maka pembela Ba'alawi menjawab sesuai kaidah ilmu nasab yang ditulis, yang ditetapkan oleh ahlinya, ahli nasab.
Pembela Ba'alawi menjawab, ini buktinya. Khattun nasab, pencatatan ulama nasab. Kemudian mereka bertanya lagi, itu abad keberapa? Dijawab oleh pembela Ba'alawi, ini abad ke-8. Apa mereka katakan? Wah, ini tidak masuk akal. Mereka memainkan akalnya. Wah, ini tidak masuk akal. Mana mungkin ini? Ini sudah ada kekosongan sekian ratus tahun. Tidak masuk akal. Jadi harus ada kitab sezaman. Kitab sezaman katanya. Oke. Padahal pembela Ba'alawi sudah kembali ke kaidah ilmu nasab, yaitu pencatatan ulama nasab. Baik. Tapi kemudian bagian mereka, tatkala mereka mengatakan, ayo tes DNA, apa benar itu Ba'alawi nyambung kepada Nabi? Pembela Ba'alawi bertanya, juga pakai akal. Oh, ini gimana kok mau pakai, ya, kenapa tes DNA itu, DNA orang-orang ini kok berbeda-beda? Padahal keturunan satu orang, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ini kenapa itu berbeda-beda? Wah, kamu itu bukan ahlinya, itu semuanya ada ahlinya, kembalikan kepada ahlinya. Ahli DNA sudah mengatakan seperti itu. Jadi di situ itu bermutasi. Ada mutasi sehingga ada apa namanya DNA-nya itu, haplogrupnya itu berbeda-beda. Bertanya lagi, ini masih mengalah pembela Ba'alawi. Oke lah. Sekarang DNA Sayyidina Ali satu misal, atau DNA bangsa Arab, bangsa Quraisy, itu DNA-nya A satu misal. Lalu kenapa tidak dimungkinkan ke bawahnya itu ada mutasi juga? Wah, kamu itu harus kembali, itu ada ahlinya semua. Ada ahlinya semua, kamu tidak percaya sama ahlinya. Mereka memaksa untuk dikembalikan ke ahlinya. Itulah ketika bagian mereka. Allah. Jadi jangan pakai akal kamu itu yang tidak nyambung. Ajib. Ya, itulah mereka teman. Jadi ketika dari pembela Ba'alawi mengajak kembali kepada ahli atau yang membidangi tentang ilmu nasab, mereka itu tidak mau. Mereka pakai akal mereka ya. Tapi bagian mereka memaksa pembela Ba'alawi itu untuk kembali kepada ahlinya. Ajib bin ajaib bin aneh. Aneh bin ajaib mereka itu. Baik sahabat Alfa Official, itulah tadi cuplikan ataupun tanggapan daripada Kiai Abdul Fattah, yang mana beliau ini merupakan seorang kiai. Bahkan beliau ini ahli nasab, yang mana dalam statementnya ini beliau menanggapi atas narasi-narasi yang selalu digaungkan oleh para kelompok perusak nasab. Di antaranya, para kelompok perusak nasab ini mensyaratkan para habaib ini untuk tes DNA. Tujuannya, mereka ini menuntut para habaib ini untuk tes DNA agar benar-benar melihat bahwasannya nasabnya ini tersambung, apakah benar nasabnya ini tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain para kelompok perusak nasab ini mensyaratkan para habaib untuk tes DNA, mereka ini juga menuntut para habaib Sadah Ba'alawi ini membuktikan kitab sezaman, pencatatan kitab sezaman bahwasannya Sadah Ba'alawi ini benar-benar tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nasabnya. Maka dari statement-statement yang dikeluarkan oleh kelompok para perusak nasab, Sadah Ba'alawi diantaranya mensyaratkan kitab sezaman dan tes DNA. Beliau, Kiai Haji Abdul Fattah, menanggapi atas syarat-syarat yang justru hal tersebut tidak digunakan oleh para ulama-ulama terdahulu dalam menentukan nasabnya tersambung, apakah tersambung ataupun tidak kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejatinya para kelompok para perusak nasab Sadah Ba'alawi ini tidak lain dan tidak bukan, tujuannya ini hanya atas kepentingan mereka sendiri. Mereka terus merongrong dan memberikan narasi-narasi kebencian terhadap para habaib itu atas dasar kebencian dan atas dasar ketidaksukaan terhadap para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bagaimana tidak? Para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama masyhur, ulama-ulama soleh, banyak yang mensahihkan nasab Sayyidah Ba'alwi. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafikan ataupun membatalkan nasab Sayyidah Ba'alwi, kecuali ulama-ulama dari kaum Wahabi yang gemar membatalkan nasab para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu, bagi kita semua, kita jangan sampai ikut-ikutan terprovokasi oleh narasi-narasi yang digaungkan oleh para perusak nasab Sayyidah Ba'alwi. Disadari ataupun tidak, kelompok para perusak nasab Sayyidah Ba'alwi ini dalam memfitnah para habaib ini jelas-jelas mengajak umat untuk membenci dan mencaci maki para habaib. Jelas hal-hal tersebut merupakan bukan ajaran-ajaran Islam. Karena syariat Islam itu menganjurkan atau mewajibkan umat Islam itu saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menutupi aib satu sama lainnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijauhkan daripada fitnah-fitnah akhir zaman yang muncul melalui isu polemik batalnya nasab Sayyidah Ba'alwi. Pada konten kali ini juga sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.